Shalom alaikum, Bismillah Hamasya. Salam sejahtera dalam Kristus untuk saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan ngaji Alkitab kita pada sesi yang ke-77 dan sekarang ini kita memasuki kitab Raja-Raja yang kedua, pasal 1 sampai pasal 9. Tetapi dalam pembahasan ini saya akan berfokus pada tema apakah ayat-ayat Alkitab saling kontradiksi seperti yang sering dituduhkan orang. Dan untuk membahas tema itu, saya akan memfokuskan pada tema tentang Raja-Raja Israel dan Raja Yehuda yang sangat terkenal, yaitu Raja Ahazia, dan itu rentetan dari mulai perpecahan kerajaan Israel Raya. Di sebelah utara secara khusus itu terkenal rajanya yang sangat populer, bahkan tidak hanya di kalangan Bani Israel, tetapi juga di luar negara Israel, sesuai dengan bukti prasasti-prasasti pada abad 9 sebelum Masehi, sampai kira-kira abad ke-8 sebelum Masehi. Misalnya yang dikenal dengan dua prasasti terkenal sekali. Yang pertama adalah prasasti Teldan, dan kita nanti akan membahas kesejajaran antara prasasti ini dengan narasi kitab suci yang kita angkat pada hari ini. Dan juga adalah yang kedua, prasasti Batu Mesa yang secara khusus menyebut eksistensi Raja Omri sebagai melek Israel atau Raja Israel. Karena itu kita tidak bisa memahami kadang-kadang angka-angka tahun umur-umur raja yang disajikan dalam kitab suci itu hanya sekedar mendasarkan pada teksnya secara telanjang tanpa melihat teksnya. Dikaitkan dengan konteks yang utuh. Dan itulah yang sering menjadi pertanyaan kaum polemikus. Misalnya, apakah Ahazia itu menjadi raja umur 22 tahun? Menurut dua Raja-Raja pasal 8 ayat 26, ataukah dia menjadi raja pada umur 42 tahun? Menurut 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Nah, saudara-saudara, ini semua teks dari kitab suci yang kita terima dalam terjemahan bahasa modern, termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu untuk perjanjian lama didasarkan atas teks yang dikenal dengan teks Masoretik yang berasal dari abad 10 setelah Masehi, sebagaimana yang saya munculkan pada gambar ini. Nah, tetapi tidak hanya teks ini saja yang menjadi sumber dari pengetahuan kita tentang Alkitab. Kita memiliki naskah yang lebih kuno yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, yang dikenal dengan Septuaginta dalam bahasa Yunani, tetapi juga sejak tahun 1947 itu ditemukan naskah-naskah Laut Mati yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll yang 1000 tahun lebih tua dari naskah Masoretik. Dan saudara-saudara bisa cross-check sendiri tentu sekarang ya. Misalnya yang saya sajikan ini adalah kitab Raja-Raja yang pertama. Itu pada kolom kedua, kolom yang paling di tengah itu diawali dari kisah tentang Raja Daud. Begitu juga nanti pada dua Raja-Raja bisa dibandingkan antara naskah-naskah kuno yang kita miliki. Oleh karena dalam kasus dua Raja-Raja pasal 8 ayat 26 dan dua Tawarik pasal 22 ayat 2 tadi, menurut saya kita tidak boleh terlalu gegabah untuk menentukan ketika itu berbeda, lalu kita nyatakan itu salah salin misalnya. Dan inilah yang juga dilakukan oleh penerbit NIV, penerjemah NIV, yang menduga telah terjadinya kesalahan salin pada dua Tawarik pasal
22 ayat 2. Nah, padahal di naskah kuno manapun memang ternyata bunyinya 22 dan 42, sehingga ini tidak bisa kita sembrono kemudian menjadikan alasan ini salah salin hanya untuk sekedar menyesuaikan antara teks yang berbeda, tapi berbeda kan tidak selamanya harus diartikan bertentangan. Dan ketika para sarjana kritik salinan kitab suci itu kemudian menyajikan di bawah teks standar atau teks yang diterima atau textus receptus, misalnya kalau untuk perjanjian lama itu adalah teks Masoretik, itu ada yang namanya kritikus aparatus. Jadi apabila terjadinya perbedaan, baik itu perbedaan ortografi atau jenis tulisan, karena kunonya naskah selama ribuan tahun tadi, itu diberi catatan kaki. Nah, catatan kaki itu sambil juga membandingkan dengan naskah kuno lain apabila terjadi perbedaan dan ada alternatif bacaan. Misalnya ini terjadi pada kitab Nabi Yesaya yang sering saya contohkan, di mana di dalam Yesaya pasal 21 ayat 8 itu, apakah bunyinya itu adalah haroeh orang yang melihat menurut naskah Qumran, ataukah aryeh yang artinya singa. Maka ungkapan wajikra haroeh al-misfeh adunai, ataukah wajikra aryeh al-misfeh adunai. Dan itu ketika di situ memang ada bukti bahwa ternyata kata aryeh itu mungkin adalah salah salin dari haroeh, itu konteksnya mendukung. Tetapi dalam hal perbedaan seperti ini juga tidak pernah ada lembaga resmi dari Yahudi maupun Kristen yang berani mencoret atau membakar teks yang berbeda demi penyatuan, itu tidak pernah ada. Ini agak berbeda dengan misalnya sejarah Al-Quran, di mana naskah-naskah yang berbeda selain naskah Utsmani demi persatuan umat Islam itu dibakar. Tapi dalam sejarah kitab suci Yahudi dan Kristen tidak pernah ada terjadi pembakaran varian-varian teks yang berbeda. Dengan demikian, apabila ada kasus Yesaya pasal 21 ayat 8 tadi bisa dijelaskan. Nah, persoalannya kalau demi persatuan umat Yahudi dan Kristen, teks yang berbeda itu dibakar, persoalannya ya kalau yang dibakar itu pas yang dianggap salah. Kalau ternyata yang asli, kan kita tidak punya dokumen lagi. Sementara dengan dibiarkan adanya varian-varian teks itu, justru kita, para sarjana biblika, para sarjana kritik salinan, itu bisa menentukan kekunoan naskah, konteks dari naskah, termasuk yang kita bahas dalam kasus umur Ahazia ketika menjadi raja, 22 atau 42, yang memang di dalam teks sumbernya di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 26 berbeda dengan teks 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Nah, kita tentu akan mempelajari dulu setting sejarah Israel. Dan bagian ini selalu saya tampilkan karena untuk mencocokkan angka-angka tahun nanti ketika kita mempelajari masa setelah pembuangan Babel, munculnya nabi-nabi yang selalu berperan dalam sejarah bangsa Israel, dalam pembahasan kitab-kitab setelah 2 raja-raja ini akan selalu saya tampilkan, supaya kita bisa lihat skema sejarahnya. Nah, saudara-saudara, Israel Raya sebagai sebuah negara berdaulat yang wilayahnya begitu luas, itu hanya bertahan dalam monarki Israel itu 3 raja. Israel Raya itu yang pertama Raja Saul, Raja Daud, dan kemudian putranya Salomo yang membangun Bet Hamikdas, yang artinya rumah suci atau bait suci, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab Baitul Maqdis, Holy Temple di Yerusalem itu. Nah, pada saat pasca Salomo kita semua tahu
bahwa kerajaan terbelah menjadi dua, yang di sebelah utara diikuti oleh sebagian besar suku, ada 10 suku itu dipimpin Yerobeam, dan yang di sebelah selatan itu Rahabiam putranya Salomo. Maka di antara raja-raja yang berkuasa di dua kerajaan itu, kadang-kadang memang penuh ketegangan antara utara dan selatan. Kerajaan utara mendirikan sendiri penyembahan dua patung sapi betina emas untuk menegaskan perbedaan mereka dengan kerajaan selatan atau Yehuda, karena bait suci yang dibangun Raja Salomo ada di sana. Dan kemudian kadang-kadang juga mereka bersekutu satu sama lain untuk menghadapi musuh bersama. Nah, Alkitab sebagai firman Tuhan tentu bukan sekedar mengandung fakta sejarah, tetapi juga mengandung pesan teologis moralistis tentang kejadian-kejadian dalam sejarah itu. Makanya di situ ada penilaian. Nah, sehingga apakah penilaian itu didasarkan atas moralitas yang Allah izinkan sendiri berlaku bagi umatnya. Maka biasanya kerajaan utara itu diidentikan dengan raja yang jahat, yang kuasanya memang luar biasa untuk konteks prestasi politik seperti Omri misalnya. Sehingga tidak lagi dikenal sebagai turunan Daud, memang Yerobeam bukan turunan Daud. Disebut misalnya Raja Omri atau Bit Omri, rumah Omri, itu yang menjadi rujukan dari prasasti-prasasti kuno di luar Alkitab. Tetapi sebutan netralnya kadang-kadang dalam Alkitab disebut Bet Yosef, rumah Yusuf, karena suku Yusuf itu ikut dengan kerajaan utara. Sementara yang di sebelah selatan itu diidentifikasi dengan Bet David, rumah Daud. Itulah sebabnya menimbang kelakuan raja-raja atau moralitas raja-raja itu biasanya kalau raja itu ditimbang kejahatannya sekian besarnya, tetapi juga kebaikannya ada, misalnya menjauhkan Israel dari penyembahan Baal, dari membangun bukit-bukit pengorbanan. Tetapi masih kurangnya apa? Kurangnya karena dia, misalnya raja tertentu itu mengikuti jejaknya Ahab yang sangat jahat misalnya. Sehingga karena mengikuti jejak Yerobeam tadi, biasanya orang Israel itu dibuat berdosa. Nah, sementara kalau seorang raja yang sekalipun secara kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang juga ada sejarah hitamnya, tetapi karena apabila ada moralitas yang di mata Tuhan itu baik, maka dia dikuburkan bersama para leluhurnya yang di kota Daud misalnya. Maka identitas sebagai Bet David atau rumah Daud itu menjadi identitas dari kerajaan selatan. Dan itu juga nanti bisa dijumpai dalam sejumlah prasasti di luar Alkitab, sehingga kisah-kisah dalam Alkitab atau narasi-narasi biblikal itu bukan sekedar kisah yang didasarkan atas klaim pewahyuan dari seorang yang dipercaya sebagai nabi, tetapi memang tampaknya ini sejarah yang penuh dinamika seperti kita membaca sejarah dunia. Tetapi di situ ada sebuah guiding moral yang berasal dari Tuhan. Sehingga yang menentukan bahwa teks-teks ini bukan sekedar teks-teks historis, tapi teks-teks teologis. Meskipun demikian, teks-teks teologis itu tidak berdiri di luar sejarah, yang bersifat out of history. Jadi bukan sesuatu yang berada di luar panggung sejarah, out of history, tetapi yang berada in history, yang menyejarah. Nah, oleh karena itu bisa dibandingkan dengan prasasti-prasasti di luar kitab suci. Misalnya, identitas mengenai kerajaan utara. Itu kalau kita bandingkan, meskipun sekarang belum kita bahas, tapi prasastinya saya munculkan dulu, yaitu prasasti Raja Tiglat-Pileser III yang menyebut istilah Bet Omri. Di Bet Omri, di rumah
Omri atau di kerajaan Omri atau di kerajaan Samaria atau di kerajaan Israel yang di sebelah utara. Aku menggulingkan raja mereka Pakaha, dan ini merujuk kepada Pekah dalam Alkitab. Dan itu juga nanti berkaitan dengan sejarah bangsa Samaria, orang-orang Yahudi yang memisahkan diri atau ditolak dalam pembangunan bait suci pada saat mereka pulang dari Babel, karena mereka sudah menikah dengan orang-orang Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Dan itulah yang nanti bisa di cross check dengan kitab suci. Apakah naskah-naskah penaklukan Asyur pada bangsa Israel atau negara Israel sebagaimana yang tercatat dalam prasasti Tiglat-Pileser itu cocok dengan misalnya deskripsi kitab Raja-Raja, dan ternyata memang cocok. Artinya bahwa narasi kitab suci itu bukan sekedar narasi-narasi yang sifatnya normatif tanpa pijakan sejarah, tetapi justru narasi itu dibangun di atas fakta sejarah. Meskipun tentu dan sejarah itu kan juga berkaitan dengan penafsiran. Nah, disitulah penafsiran bagi orang non-Yahudi dan orang Yahudi nanti bisa beda. Misalnya tentang kekalahan bangsa Israel itu di mata orang Moab dalam prasasti Batu Mesya tahun 840 sebelum Masehi. Tapi di mata orang Israel itu bukan kekalahan, tetapi karena kegentaran orang Israel begitu Raja Moab mempersembahkan anak sulung yang laki-laki yang calon menjadi raja kepada dewa Kamos. Jadi itulah seperti itu. Dan hal seperti ini tidak asing ketika Anda mempelajari sejarah dari sumber yang berbeda-beda. Misalnya Anda mencatatkan misalnya sejarah Nusantara menurut catatan dinasti Ming. Tentu itu berbeda menurut catatan sejarah dalam perspektif orang Indonesia sendiri. Nah, perbedaan seperti ini tentu bukan pertentangan, tapi perbedaan sudut pandang dari para pihak yang mengalami peristiwa sejarah yang sama, tapi melihatnya dalam perspektif masing-masing. Nah, tentu yang demikian ya tidak bisa dibandingkan dengan kitab yang sudah diklaim benar, satu versi, ya, dan itu dipandang sebagai keyakinan. Kalau keyakinan ya sudah tidur saja, tidak usah membaca sejarah karena yakin ya sudah yakin. Tapi jangan mengganggu juga agamanya orang, karena perbedaan perspektif yang berbeda itu diejek-ejek, kitabnya palsu dan sebagainya. Justru sebetulnya ketika setiap orang cerdas memahami sejarah, justru akan mengagumi betapa klaim pewahyuan saja tidak cukup tanpa diverifikasi, dikonfirmasi oleh data-data sejarah yang sejaman. Nah, saudara-saudara, selain prasasti yang tadi kita bahas dari Tiglat-Pileser tadi yang menyebut tentang Bet Omri, sebaliknya raja-raja Yehuda itu dikenal sebagai kerajaan rumah Daud. Karena apa? Karena mulai dari Rahabiam dan raja-raja berikutnya, terlepas dari ada raja yang jahat, ada raja yang baik, itu semuanya kan memang keturunan Daud. Makanya disebut Bet David. Dan inilah untuk pertama kali munculnya peneguhan arkeologi dari penemuan prasasti Tel Dan. Dan prasasti ini baru ditemukan dan dibaca itu tahun 1993. Jadi belum lama ini. Nah, inilah wujud prasastinya. Disinilah istilah Bet David itu tercantum dalam prasasti ini, selain tentu dalam prasasti Mesa atau prasasti kuil dari Fir'aun Sisak. Itu ada juga istilah itu Bet David. Nah, prasasti ini berasal, ini dugaan para ahli, berasal dari Hazael Raja Aram yang dalam kitab suci namanya disebut, tetapi dalam teks prasasti ini juga nama Hazael nggak disebut, hanya disebut sebagai Ben Hadad, putra dari dewa Hadad dari Aram, dan dia menyebut dewa Hadad itu sebagai ayahku karena dianggapnya bahwa dewanya itu membantu dia dalam mengalahkan Israel. Dan ini yang
paling lengkap menyebut nama raja-raja termasuk Raja Ahazia yang itu jelas-jelas disebutkan di dalam Alkitab ya, nama Yoram, nama Ahaz, nama Ahazia, dan itu di nama Ahab, Yoram, Ahazia disebutkan dalam prasasti ini. Nah, sekalipun tentu di dalam pembacaan semua prasasti kuno itu ya ada perbedaan dalam membaca, tetapi paling tidak semua ahli sepakat, terlepas dari perbedaan detil dalam kisah ini, kisah-kisah yang disajikan dalam Alkitab itu antara pasal 1 sampai pasal 9 yang kita baca sekarang ini, itu prinsipnya sama. Ya, teks ini diterjemahkan bahwa Hadad yang dipanggil sebagai ayahnya oleh raja ini telah melawan ketika Israel itu menguasai mereka. Lalu menyuruhnya dia pergi untuk bertempur. Dan Raja Israel yang sebelumnya menguasai tanah leluhurnya yaitu Aram, telah mengangkatnya, artinya dia telah diangkat oleh dewanya yang namanya Hadad sebagai raja dan pergi di depanku, artinya pergi berperang untuk dia melawan Israel. Dan kemudian dia membunuh beberapa kerabat raja yang membunuh Yoram anak Raja Ahab. Dan ini jelas sekali ada dalam Alkitab, anak Raja Ahab dari Israel, Raja Israel, dan membunuh Ahazia. Di sini disebut Ahaziahu, seperti Yeremia, Ibraninya Yermiyahu, maka Ahazia di sini Ahaziahu, yang ada perbedaan umur ketika menjadi raja menurut 2 Tawarik dan 2 raja-raja tadi. Itu diteguhkan dalam 2 prasasti ini. Kemudian aku telah membunuh Ahaziahu anak Yoram, kerabat dari Bet David, dari keluarga Daud. Nah, meskipun nanti kita bisa menemukan perbedaan bahwa klaimnya Raja Hazael Ben Hadad ini telah membunuh Raja Israel, itu ternyata memang yang membunuh bukan dia langsung, tetapi Yehu yang menjadi Raja Israel kemudian membunuh 2 raja sebelumnya yang jahat di mata Tuhan ini. Nah, inilah beberapa teks ya yang bisa kita bahas. Kemudian juga di akhir dari kisah di mana Hazael itu mengalahkan Israel, lalu disebut bahwa Yehu memimpin Israel. Nah, jadi di sini juga ada nama Yehu yang memimpin Israel, yang dalam Alkitab dialah yang membunuh Yoram dari Israel, anaknya Raja Ahab, dan membunuh Ahazyahu, anak Yoram, yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan selatan. Jadi artinya teks ini mengonfirmasi tentang persekutuan bahkan persekongkolan kerajaan selatan. Dalam hal ini adalah Ahazia yang secara khusus menjadi fokus perhatian kita, dengan kejahatan Raja Utara, khususnya kejahatan dinasti Omri, yang rajanya yang paling terkenal itu Ahab, istrinya yang terkenal jahat itu Isabel. Nah, inilah yang bisa kita bahas dari bukti-bukti di luar kitab suci tentang narasi kitab suci yang kita fokus sekarang. Ini kira-kira transliterasi dalam huruf Ibrani modern, prasasti Teldan yang berasal dari abad 9 sebelum Masehi tadi. Jelas pada baris 7 dan ke-8 itu ada kata-kata atau kalimat Yehoram bin Ahab, melek Israel. Yoram anaknya Ahab, raja Israel. Sementara pada baris 8 dan 9 ada ungkapan Ahazyahu bin Yehoram, melek Bet David. Ahazia putra Yoram, raja dari keluarga Daud atau raja dari rumah Daud. Jadi dengan melihat prasasti ini Anda bisa sekarang meneguhkan iman kita bahwa sesungguhnya kitab suci itu
bukan sekumpulan dongeng yang disalin dari abad ke abad, tapi benar-benar sosok historis. Dengan demikian, orang-orang Kristen juga jangan terlalu terjebak dengan pendekatan para teolog di abad lalu yang menganggap bahwa Alkitab itu hanya sekedar narasi yang sifatnya moralistis, beberapa tokoh yang penting itu hanya sekedar personifikasi konflik-konflik suku yang tidak pernah ada dalam sejarah. Itu tahun berapa para teolog berbicara seperti itu, dan kita menghormati penemuan setiap ilmu pengetahuan sejarah, tetapi itu kan terjadi pada abad 18, abad 19, dan prasasti-prasasti ini belum ditemukan. Jadi studi tentang arkeologi Alkitab itu kan diawali dari sekitar tahun 1800-an, itu pun baru satu prasasti yang ditemukan, yaitu prasasti Batu Rosetta. Nah, prasasti Batu Rosetta itu membuka yang namanya arkeologi Mesir kuno, yang dikenal dengan Egyptologi, dan itu nanti dari pembacaan teks yang dikenal dengan prasasti tiga bahasa yang ditemukan di daerah atau desa yang namanya Rosid, maka disebut Batu Rosetta, itu kita bisa menguraikan nama-nama Fir'aun seperti misalnya Tutmose, Ramses, Akhenaten, dan sebagainya, itu kan dari sana. Nah, itu awalnya juga karena Francis Champollion diinspirasi oleh Keluaran pasal 1 ayat 11 tentang nama Ramses, sampai ditemukannya pembacaan Batu Rosetta itu. Nah, setelah ditemukan Batu Rosetta itu kan belum menyentuh apa-apa tentang Holy Land, tentang Timur Tengah, kota suci Israel, tanah suci Israel. Baru kemudian diadakan penggalian di kota Abraham, kota Ur, baru muncul penggalian kota Ur itu, prasasti Nusi, prasasti yang sejaman dengan Abraham itu, lalu undang-undang Lipit Istar, di kemudian dari pada masa Pramusa ditemukan undang-undang Hammurabi, itu rentetan yang tidak bisa dipisahkan. Sampai kemudian di abad 20 dan abad 21 ini, penemuan-penemuan seperti misalnya prasasti Teldan atau prasasti Hazael bin Hadad ini, lalu prasasti Batu Mesa atau Batu Moab, itu ternyata mengubah cara pandang, cara pikir kita tentang sejarah kitab suci. Dan tidak usah malu-malu kalau ternyata teologi di abad lalu itu mengalami perkembangan. Karena apa? Karena seiring dengan penemuan-penemuan arkeologi, tidak usah harus membuat tembok pemisah, ini kelompok Injili, ini kelompok ekumenikal. Itu saya kira bukan mentalitas akademis yang baik. Karena itu melalui temuan-temuan itu mari kita baca dengan mata yang jernih, dengan sikap hati yang jujur, dan buang pendekatan polemik menang kalah. Tapi pendekatannya masih pendekatan dialogis yang memberi ruang pada orang yang berbeda, silakan menolak, ya enggak apa-apa, tapi mari kita menguji data ini. Demikian saya kira sikap yang seharusnya kita kembangkan dalam membaca kitab suci, bahkan semua ilmu agama. Ini saya membuat satu bagan tentang kesejajaran ayat-ayat dalam Alkitab, secara khusus tema yang kita bahas ini dengan khususnya prasasti Hazael bin Hadad yang dikenal dengan prasasti Teldan. Misalnya, pada kitab suci 2 Raja-Raja pasal 24 itu disebutkan, sejak saat itu tidak ada gerombolan-gerombolan orang Aram yang masuk ke tanah Israel. Artinya bahwa kerajaan Aram ini pernah dikuasai oleh orang Israel. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 23. Sesudah itu Ben Hadad, ini artinya putra Hadad, putra Dewa Hadad. Nama itu muncul juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Raja Aram, dan Raja Aram ini justru dalam Alkitab namanya diketahui yaitu Hazael. Sementara dalam prasasti
Teldan itu hanya disebutkan ayahku, dan itu dia mengaku sebagai anaknya dari dewa yang dipuja oleh bangsa Aram kuno itu, anaknya Hadad. Raja Aram yaitu Ben Hadad menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria, maksudnya mengepung kerajaan Israel di sebelah utara. Dan teks kitab suci ini ternyata diteguhkan oleh misalnya penemuan Teldan inscription pas baris ketiga sampai baris kelima. Dan ayahku, maksudnya raja ini mengaku diri sebagai putra dari Hadad. Makanya menyebut ayahku Hadad. Sedangkan dalam Alkitab dia disebut Ben Hadad, anaknya Dewa Hadad. Membaringkan diri, ia pergi kepada leluhurnya. Sekarang Raja Israel telah menembus, ini telah memasuki wilayah tanah ayahku sebelumnya. Tetapi Hadad menjadikanku raja. Artinya dia mengaku diri sebagai yang mengangkat sebagai raja itu adalah dewanya yang namanya Hadad. Menjadikanku raja, dan Hadad melangkah ke depanku sampai aku pergi. Dia pergi untuk menaklukkan bangsa Israel. Lalu dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 24, lalu memanah Yoram di antara kedua baunya, artinya Yehu ini, sehingga anak panah itu menembus jantungnya, maka rebahlah ia dalam keretanya. Kemudian ini sejajar, namanya Yoram juga disebut di dalam baris ke-7 dan ke-8. Yehoram bin Ahab melek Israel. Jadi ini sosok historis, bukan sekedar cerita wahyu yang diterima oleh Nabi Elia atau Nabi Elisa di sebuah gua, tidak. Ya, karena gua dikaitkan juga dengan Nabi Elia misalnya, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar ini adalah bisa dikonfirmasi ya, sekalipun tentu yang namanya detil-detil pengisahannya itu saya katakan lagi dari sudut pandang dari kerajaan yang bersangkutan. Kemudian Ahazia dibunuh dengan panah oleh Yehu di Gur dekat Gibleam. Ia lari dan mati di Mediku. Ini saya kalimatkan dari narasi panjang kitab suci. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Jadi Alkitab ketika menimbang kelakuan Ahazia ya dengan kejahatannya yang mengikuti kejahatan keluarga Ahab karena bujukan ibunya Isabel, tetapi ada penegasan bahwa dia dikubur di kota Daud itu untuk menegaskan bahwa dia turunan Yehuda, bukan turunan Samaria yang di sebelah utara. Ya, dan teks ini tentu juga dikonfirmasi oleh prasasti Hazael bin Hadad atau prasasti Teldan. Ahazyahu bin Yehoram melek Bet David. Jadi Ahazia anak Yoram raja dari keluarga Daud. Artinya seperti prasasti-prasasti yang sejaman tadi, kerajaan selatan disebut sebagai Bet David. Nah, inilah background, historical background dari narasi yang panjang lebar dikisahkan dalam 2 Raja-Raja dan 2 Tawarikh. Tentu ketika kita membaca Alkitab, ya tidak sekedar membandingkan ayat dengan ayat, lalu dikarang-karang sendiri, setelah ditemukan cocok, diserangkan kepada orang lain, tanpa pengetahuan, tanpa pendekatan yang sama sekali itu ahistoris, hanya karena unsur keyakinan yang saya sampaikan berkali-kali itu. Kemudian, nah sekarang sebagai seorang Kristen, ketika iman kita sering disalahpahami oleh para polemikus atau gerombolan polemikus yang kadang-kadang hanya sekedar mengutip ayat tanpa melihat konteks sejarahnya yang luas itu, benar-benar dihadapkan di depan mata kita. Nah, coba perhatikan Anda 2 teks yang berbeda. Ini memang sungguh-sungguh berbeda. Tidak perlu disangkal kenapa perbedaan semacam ini, juga tidak perlu dibakar salah satunya. Justru perbedaan semacam itu digali kenapa bisa berbeda.
berumurlah 22 tahun pada waktu Ahazia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri, raja Israel. Ya, Atalia, cucu Omri, raja Israel. Ben Esrim Ustayim Sana. Jadi ungkapan berumurlah 22 tahun itu Ben Esrim Ustayim Sana Ahas Yahuwe Mulku wasanah ahad malak Yerusalem wasem imu atal Yahu bat Omri melek Israel. Sementara dalam teks yang paralel 2 Tawarik 22 ayat 2, Ben Arba'im Ustayim Sana Ahas Yahuwe Mulku wasanah ahad malak Yerusalem Wasem Imu, dan nama ibunya Atal Yahu bat Omri. Jadi perbedaannya di sini pada kata-kata Ben Esrim Ustayim Sana dan Ben Arba'im Ustayim Sana. Pada usia 22 tahun, satunya pada usia 42 tahun. Nah, bagaimana perbedaan semacam ini dalam teks NIV? Disebutkan kemungkinan 2 Tawarik pasal 22 itu membuat kesalahan salin, tapi naskah kuno manapun termasuk Septuaginta menyebutkan 42. Jadi apakah ya semua salah, kan itu kan persoalannya. Maka ada banyak ahli lain yang kemudian mencari ini tahun ini kan tidak merujuk kepada usianya Ahazia, tetapi juga tahun-tahun kerajaan yang diteruskan Ahazia. Jadi 42 tahun itu tahun pemerintahan usia dinasti Omri, sementara 22 tahun itu usianya Ahazia. Sebab Yoram sendiri bapaknya umur 35 tahun, masa anaknya umur 42 tahun gitu. Nah ini, lalu bagaimana fakta pendukungnya? Kita lihat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, karena ini kan temanya tadi kan dinasti Omri yang jahat. Itulah yang memindahkan kerajaan Israel ke Samaria pertama kali dari Tirsa ya. Dari kejahatan yang pertama dilacak dari Yerobeam dan seterusnya sampai Omri. Ini raja di sebelah utara ini memerintah 12 tahun. Makanya kebesaran sekaligus juga kejahatan Omri itu dikenal oleh negeri-negeri tetangganya dalam sejumlah prasasti tadi. Prasasti Tigrat Pileser menyebutkan Bit Omri, juga prasasti Batu Mesya, prasasti Moab itu juga menyebut Bet Omri, menyebut Omri melek Israel, Omri raja Israel. Dalam catatan 1 Raja-Raja 16 ayat 23, dia memerintah selama 12 tahun. Sementara Ahab memerintah 22 tahun. Nah, sekarang dimulai dari Yoram Raja Yehuda, karena di saat Yoram itulah terjadinya awal dari persekutuan politik antara Yehuda dan Israel. Makanya karena persekutuan politik dengan Israel yang jahat di mata Tuhan itu, identitas sebagai Bet David kenapa harus dirusak dengan identitas Bet Omri atau Raja Israel yang jahat tadi. Dan kata Bet David, Bet Omri itu menjadi penanda antara dua kerajaan tadi. Maka sejak itulah kemudian kalau Ahazia meneruskan kejahatan yang dibuat oleh bapaknya yang mengalami persekutuan dengan kerajaan utara, bisa dihitung dari awal dinasti Omri itu. Makanya Omri berkuasa 12 tahun, Ahab berkuasa 22 tahun, bapaknya yaitu Yoram berkuasa 8 tahun. Maka dijumlah 12, 22, 8, 42 tahun. Jadi 42 tahun itu adalah usia dinasti Omri yang diteruskan oleh Yoram, bapaknya Ahazia, sampai dia matinya umur dinasti itu 42 tahun. Nah, dan sejak 42 tahun usia dinasti Omri itu, Ahazia menjadi raja. Itulah yang ditekankan dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat 2. Makanya karena
kata ben itu artinya kan keturunan, bisa usia, bisa anak. Makanya ben arba'im ustayim itu karena tidak merujuk umurnya raja atau umur dinasti yang diteruskan raja, maka di situ bisa dibaca atau diterjemahkan secara dinamis, artinya bukan terjemahan harafiah. Umur dinasti Omri adalah 40 tahun, 42 tahun ketika Ahazia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, nama ibunya Atalia, cucu Omri. Memang kata dinasti Omri ini tidak ada dalam teks asli. Nah, tetapi logika yang bisa dibangun karena bukti-bukti usia dinasti Omri dan tema yang ditekankan dalam narasi kitab suci itu memang tema kejahatan Omri. Bahkan bukannya ditekankan dalam narasi kitab suci, bukti-bukti kejahatan Omri, bahkan kekejamannya, itu juga direkam dalam catatan sejarah di luar Israel. Dan angka 40 nanti akan muncul kembali dalam prasasti Moab atau prasasti Raja Mesha di Moab. Nah, kita akan melihat bagaimana akhir perang Israel Moab dalam prasasti Mesha dan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 27. Ya, kita bisa melihat dulu kenapa Ahazia dikaitkan dengan Yoram. Ini bisa kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria dalam tahun ke-18 zaman Yosafat raja Yehuda, dan dia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan seperti ibunya ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih terpaut dengan dosa Yerobeam bin Nebat yang menyebabkan orang Israel berdosa pula. Dan dia tidak menjauhinya, tetapi setelah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Nah, lalu kita bisa akhir dari pemberontakan itu atau akhir dari perang Israel Moab itu bagaimana? Ini kita bisa membaca 2 Tawarik pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang kita bahas. Dengan demikian Ahazia atau Ahaziahu anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Nah, sekarang kita boleh langsung melihat prasastinya. Inilah penemuan arkeologi yang bisa dibahas, bisa diteliti dari prasasti Moab yang ditemukan di Yordania, dan ini berasal dari tahun 840 sebelum Masehi. Sekarang disimpan di Prancis, ya, di Museum Louvre Prancis. Dengan jelas ini menunjukkan tentang dinasti Omri yang dikisahkan dalam kitab suci. Nah, saya hanya akan membahas baris keempat, 5, 6, 7, dan 8. Ini baris keempat, kelima, 7, dan 8. Ini bisa dibaca satu foto negatifnya sehingga kita bisa mengenal bentuk-bentuk hurufnya. Dan setelah ditransliterasi ke dalam huruf Ibrani modern, ini bentuknya misalnya tulisan kunonya yang tertulis Omri Melek Yisrael, Omri Raja Israel dengan tulisan Ibraninya modern. Nah, kalau di Aram tadi orang menyembah Hadad yang diklaim sebagai ayahnya Raja Hazael, musuhnya Israel, maka di Moab wilayah Yordan itu dia menyembah dewa namanya Dewa Kamos. Nah, pada baris keempat dari prasasti ini dikatakan, sebab Kamos telah melepaskan saya dari semua raja, dan karena dia telah membuat saya
menang atas semua musuh saya. Adapun Omri Melek Israel telah merendahkan Moab selama bertahun-tahun. Karena itu Kamos marah dengan negerinya. Tentu dari sudut pandang penyembah Kamos beda dengan sudut pandang orang Israel. Lalu keturunannya yang menjadi raja menggantikan dia mengatakan, saya akan menindas Moab pada masa pemerintahan saya. Demikianlah katanya. Siapakah yang disebut Ben Omri? Keturunan Omri. Sebab kata anak itu tidak hanya berarti anak langsung, tapi juga keturunan. Misalnya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, tidak langsung merujuk bahwa Yesus itu anaknya Daud langsung, tapi turunannya Daud. Makanya Ben David, Ben Abraham. Yang disebut pada masa keturunannya itu adalah Yoram. Nah, Yoram yang perang dengan Moab tadi. Tetapi aku telah menang atasnya. Ini klaimnya dari kerajaan Moab. Aku telah menang atasnya dan atas rumahnya dan atas orang-orang Israel terbunuh musnah untuk selamanya. Omri menguasai seluruh tanah Medeba. Nah, tanah Medeba itu sekarang letaknya masih di Yordan, yang itu penduduknya sekitar kurang lebih 45% sampai 50% itu beragama Kristen sampai hari ini. Dan di kota Madaba itu salah satu dari tanah pusaka yang dulu dibagi-bagikan di zaman Yosua. Sekarang ada berdiri gereja ortodoks sejak abad keempat Masehi. Yang di dalam gereja itu ada peta kota Yerusalem pada abad keempat. Jadi mosaik dengan isinya peta Yerusalem pada abad keempat di lantai gereja itu. Jadi selalu menarik kalau kita memandang Israel atau Timur Tengah itu dari sudut pandang sejarah. Tapi kalau kita tidak memandangnya dari sejarah, ya apa itu cuma mosaik seperti itu. Gitu. Tetapi aku telah menang atasnya, tadi klaimnya. Dan Omri menguasai seluruh tanah Medeba dan dia tinggal di sana selama beberapa tahun. Dan setengah dari masa pemerintahan anaknya 40 tahun lamanya. Setengah dari pemerintah keturunannya 40 tahun lamanya, itu kita bisa melihat pada masa siapa? 40 tahun. Itu sejak Yoram, Raja Yehuda. Jadi rupanya Yoram itu angka 40 tahun itu dari Omri sampai Yoram. Nah, inilah yang bisa ditafsir dari teks 40 tahun dinasti Omri menguasai Moab yang menjadi rujukan pada tahun ke-42 sejak Omri menjadi raja, itu Ahazia menjadi raja untuk menekankan bahwa dia meneruskan kejahatan Omri. Nah, saudara-saudara, memang kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja itu kadang saling melengkapi. Misalnya ketika pembahasan kita kemarin, yang saya sebut ekspedisi Ofir, di mana mereka pada masa Yosafat itu ingin mengulang kejayaan Raja Salomo untuk mengambil emas dari Ofir yang saya tafsirkan sebagai tanah Nusantara itu. Itu ada perbedaan deskripsi antara Tawarik dan Raja-Raja. Raja-rajanya singkat saja. Tapi di Tawarik itu cukup detail bagaimana menyampaikan deskripsi tentang ekspedisi Ofir itu. Begitu pula tentang peperangan Israel dengan Moab ini sangat detail sekali dan ternyata angka 40 itu muncul juga di dalam prasasti Moab dan secara khusus 42 itu tahun berakhirnya pemerintahan Yoram ayahnya Ahazia dan saat itulah Ahazia menjadi raja. Jadi angka 22 itu merujuk umurnya ketika menjadi raja. Angka 42 itu merujuk pemerintahan Omri yang kejahatannya diteruskan sampai di zaman Ahazia. Nah, kemudian bagaimana klaimnya Raja Moab yang telah mengalahkan Israel, membunuh mereka tadi? Kita bisa membaca misalnya. 2 Raja-Raja pasal 3:16, 26. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambillah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil.
Nah, jadi pemberontakan Moab itu terlalu mudah ditundukkan oleh kerajaan Israel. Kemudian karena dia tidak lagi berhasil untuk menerobos ke Israel karena kekuatan Israel itu, maka itu tadi perhatikan. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja. Jadi Raja Moab ini namanya Mesa mengambil anaknya yang sulungnya akan menjadi raja, menggantikan dia, yaitu menggantikan taktanya, untuk mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Jadi orang Israel itu meninggalkan gelanggang pertempuran. Itu sebetulnya bukan karena pasukannya kalah dengan Edom, tapi karena kegentaran tadi, kegentaran atau kegusaran itu karena apa? Karena dia begitu asing dengan korban manusia di depan orang banyak di bukit pengorbanan. Dan itu kan sebetulnya ritus orang-orang Timur Tengah yang oleh Tuhan sudah dikritik agar dijauhi oleh orang Israel. Maka ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak, itu sebetulnya adalah ujian untuk membatalkan korban manusia. Maka ketika anak yang sulung itu dikorbankan, karena kan menurut undang-undang kuno pada masa itu yang disebut anak sulung itu bukan sekedar anaknya yang lahir pertama, karena hak kesulungan itu adalah hak dari istri pertama. Kalau dalam kitab Undang-Undang Hammurabi, Undang-Undang Lipit Ishtar, jadi ini pasti bukan Ismail, karena Ismail bukan anak yang sulung secara secara hukum saat itu. Karena dalam Undang-Undang Lipit Ishtar itu dikatakan bahwa anak tunggal atau anak sulung itu artinya Bechor ya bahasa aslinya. Kalau anak tunggal itu Yehitika, yang satu-satunya yang ada pada kamu. Itu bisa diperebutkan. Makanya ada kisah Yakub menjual hak kesulungan, karena kesulungan itu melekat pada orang yang memiliki hak itu, pemimpin mesbah keluarga, kemudian dia menjadi penerima warisan 2 kali lipat dan berhak atas berkat orang tuanya. Nah, kira-kira Esau itu mengentengkan yang yaitu menjadi pemimpin mesbah keluarga atau family altar dan mengentengkan berkat orang tuanya. Yang dipikirkan Esau hanya karena menerima warisan 2 kali lipat. Kalau sekarang saya ambil, besok pun juga akan diambil gitu, kira-kira kisahnya. Jadi hak kesulungan itu kalau di budaya Timur Tengah kuno itu bisa diperjualbelikan. Ini seperti prasasti. Dan kemudian hak anak sulung itu selalu anak yang berasal dari istri pertama. Kecuali ya kalau istri pertama tidak punya anak, maka anak dari hamba yang diambil oleh tuannya tadi bisa menjadi anaknya dan pewaris seluruh harta miliknya. Tapi apabila setelah hamba tadi memiliki anak, kemudian istrinya ya juga punya anak, maka anak dari hamba tadi tetap menjadi anak tuannya. Tapi warisannya hanya separuh dari warisan kesulungan, hak sulung, meskipun yang menjadi sulung ini lahir setelah kakaknya. Nah, itu dalam Undang-Undang Lipit Ishtar, dan undang-undang ini sejaman dengan zaman Abraham. Dan Tuhan ingin mengubah sebetulnya pola pikir orang-orang kuno ini, dan itu kan yang sulung itu kan berkaitan dengan korban. Nah, jadi yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau bagi orang Israel itu kan binatang, anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau manusia ya dipersembahkan dalam pengertian bukan disembelih seperti korban bangsa asing lah. Kalau korban bangsa asing yang dikritik oleh Israel itu ya anak sulung itu juga disembelih. Kalau Israel hanya berlaku yang disembelih itu ya binatang. Makanya ketika Tuhan berfirman pada Abraham, wa yumirkhahna et binika et yehiteka asr akhapta et yitsak wilehlika el aret hamuria.
ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Iskak dan bawalah dia ke tanah Muria sebagai korban bakaran. Nah, korban bakaran di sini sebetulnya menguji imannya Abraham. Tapi tidak berhenti sampai di ayat 2 ini. Toh akhirnya Tuhan menggantikannya dengan domba. Dan inilah yang menjadi korban, bukan manusia. Tindakan ini sebetulnya adalah tindakan untuk membarui hukum. Kemudian, maka anak sulung itu penandaannya seperti itu. Kalau binatang ya, karena korban yang mudah ditandai, anak sulung itu kan yang anaknya tidak banyak, misalnya sapi, kambing itu kan lebih mudah menandai yang sulung. Maka dalam korban orang Yahudi, menurut kitab Taurat ya, itu domba, sapi, bukan babi. Karena apa? Karena babi itu kan anaknya kan belasan, jadi kan sulit menandai hak kesulungannya. Demikian salah satu tafsiran dari para rabi. Jadi babi dilarang untuk dimakan itu dalam konteks untuk orang Yahudi. Dan hukumnya ini klasifikasinya hukum khusus. Tidak sama dengan mispatim, hukum universal. Nah, kita mesti paham itu. Kita lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Ketika ditanya kenapa orang Goyim kok boleh makan BPK, babi panggang karo, ya sejak dulu memang boleh. Itu kan konteksnya korban sebetulnya. Makanya ungkapan tahir dan tame. Tahur itu adalah suci secara ritual, dan tame itu kotor secara ritual. Jadi bukan dalam pengertian daging babi itu jijik secara higienis, enggak seperti itu. Tanya sendiri kepada orang Yahudi, jangan tanya kepada orang Advent atau orang Katolik. Nah ini, maka saya lanjutkan. Kemudian dia mengambil anaknya yang sulung menjadi raja menggantikan dia. Itu menimbulkan kegusaran bagi orang Israel. Dan itu aneh juga Israel itu. Di satu pihak, ya bangsa ini kan bangsa tegar tengkuk. Dia begitu mudahnya tertular dengan abudah zarah dari bangsa lain. Dia kadang-kadang ada raja yang permisif sekali dengan sinkretisme antara Yahweh sebagai Allah Israel, bacaan kira-kira itu. Yahweh Allah Israel dengan Dewi Asyera. Tapi begitu orang mengorbankan anak sulungnya, gusar karena apa? Karena moralitas orang Israel masih tidak bisa menerima hal seperti itu. Makanya seperti pernah kita bahas, kenapa tampaknya kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan semacam pembunuhan massal terhadap nabi-nabi Baal. Karena moralitas ini yang harus dicegah. Moralitas bobrok ini yang harus didandani. Makanya membunuh para pemimpin Baal itu bukan pembunuhan biasa, itu mirip dengan apa ya, ultimum remedium. Jadi artinya obat terakhir untuk menyelamatkan masyarakat yang banyak dari kasus-kasus yang merusak kemanusiaan. Ini mirip dengan pemberantasan terorisme gitu loh. Tidak sama dengan pembunuhan biasa, dan teks itu sifatnya bukan perintah yang bersifat di sepanjang zaman. Itu bersifat kontekstual. Nah, jadi itu sebabnya kenapa Israel mundur dari peperangan yang oleh musuhnya diklaim itu Israel kalah, dan karena pertolongan Dewa Kamos yang merasa suka dengan korban dari putranya Raja Moab tadi, yaitu korban anak manusia, bukan anak lembu yang dikorbankan. Maka inilah yang disebutkan dalam baris keempat dari prasasti Mesa atau Batu Moab. Karena Kamos telah melepaskan saya dari semua raja, dan karena dia telah membuat saya menang atas semua musuh saya, adapun Omri Raja Israel telah merendahkan Moab selama bertahun-tahun, karena itu Kamos marah dengan negerinya. Maka pertolongan Kamos inilah yang dipahami oleh orang Moab, sementara orang Israel meninggalkan gelanggang pertempuran karena dia merasa gusar jijik dengan korban manusia. Nah, lalu selanjutnya dalam baris ketujuh. Tapi aku telah menang atasnya dan atas rumahnya, dan orang-orang Israel terbunuh, musnah untuk selamanya
Omri menguasai seluruh tanah Medeba, dan ia tinggal di sana selama beberapa tahun, dan setengah dari pemerintahan keturunannya 40 tahun lamanya. Nah, kemudian saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa teks-teks seperti ini mendampingi sejarah kitab suci dalam pengertian untuk mengonfirmasi apa yang tercatat dalam kitab suci. Jadi jangan terlalu mudah kita mengambil kesimpulan ini salah salin dan sebagainya. Kalau mengatakan itu salah salin atau hurufnya terhapus, itu harus ada bukti manuskripnya. Tidak bisa sekedar menuduh ini salah salin, ini disimpulkan pemalsuan tanpa menunjukkan mana yang asli, mana yang dipalsukan, kan mestinya begitu. Tanpa bukti seperti itu ya kita ini hanya melamun tentang kitab yang kita tidak bisa paham sama sekali, tetapi dengan jubawanya kita sombong untuk menilai apa yang kita tidak mengerti itu sebagai sebuah kesalahan. Nah, kiranya Tuhan memberkati presentasi ini untuk menjadi bahan refleksi kita, renungan kita dalam memahami firman Tuhan yang bersifat historis, ya. Artinya sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Begitu juga bukti-bukti historis arkeologis ini mengonfirmasi kebenaran, keakuratan dari Alkitab. Shalom alaikum Beshem Amasya.